بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah. Adab-adab pergaulan, pertemanan dan ukhuwah. Karya Imam Abul Barakat Muhammad bin Muhammad Ad-Dimashqi Al-Ghazi rahimahullah. Beliau menukilkan sebuah hadis yang telah kita sebutkan, hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bisa dinilai dari agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika datang ke Basrah bertanya tentang kedudukan Ar-Rabi' bin Subaih. Lalu disampaikan kepada beliau bahwasanya Ar-Rabi' bin Subaih adalah seorang sunni, ahlus sunnah, yang berjalan di atas sunnah. Lalu kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bertanya kepada mereka, "Man bitanatuhu?" Siapa teman dekatnya? Siapa teman dekat dari Ar-Rabi' bin Subaih? Lalu mereka mengatakan, Ahlul Qadar. Teman Ar-Rabi' adalah para pengingkar takdir. Lalu kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Huwa qadari." Dia adalah seorang qadari, juga pengingkar takdir, dan bukan ahlus sunnah. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sangat mudah untuk bisa menilai seseorang. Apakah dia berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, ataukah sebaliknya? Apakah dia orang yang baik, orang yang saleh, ataukah sebaliknya? Ada seorang penyair mengatakan, yang bernama Adi bin Zaid, dalam bait syairnya yang telah kita sebutkan juga pada pertemuan yang kedua tadi, "Anil mar'i la tas'al, wasal an qarinihim." Seseorang itu tidak perlu engkau tanya, ya, tentang jati dirinya. Tidak perlu engkau tanya tentang seseorang, bagaimana keadaan dia, bagaimana orangnya, apakah dia orang yang baik ataukah tidak. Apakah dia adalah seorang yang berjalan di atas sunnah ataukah tidak. Wasalan qarinihi. Cukup tanya tentang temannya. Ya, tanyakan tentang temannya. Lihat dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berjalan. Fakullu qarinin bil maqarini yaqtadi. Karena setiap teman itu akan mengikuti ya temannya tersebut. Ya, jadi setiap orang itu akan mengikuti temannya. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, saudaraku dan saudariku yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul SAW
telah memberikan peringatan kepada kita untuk benar-benar berhati-hati di dalam memilih teman bergaul dalam kehidupan ini. Karena teman sangat besar pengaruhnya pada diri seseorang. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ucapan yang dinukilkan oleh Imam Abdul Barakat rahimahullah dalam kitab ini, wa min kalami Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Dan di antara ucapan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, dan kalimat ini alangkah baiknya untuk ditinggalkan. Ya. Karramallahu wajhah. Para ulama sangat tidak menyukai ucapan yang seperti ini. Apalagi menghususkan hanya kepada Ali bin Abi Thalib dan tidak kepada yang lainnya. Dan terkadang ini sering diucapkan oleh orang-orang Syiah yang sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Apalagi dengan kalimat yang seperti ini, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara para ulama, mereka menjelaskan kenapa Ali bin Abi Thalib didoakan dengan doa yang seperti ini. Karena kata mereka, Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan kesyirikan semasa hidupnya. Namun pertanyaannya, apakah hanya Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah melakukan kesyirikan di masa hidupnya? Maka jawab, ada selain beliau. Maka tidak boleh menghususkan doa ini hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Cukup radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Dan ini umum untuk seluruh para sahabat. Ya. Semoga Allah meridhoinya. Baik. Fala haula wala quwata illa billah. Di antara ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bagus ini. Ini dalam bentuk syair. Ya, dalam bentuk syair. Wala tashab akhal jahli. Jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh. Jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh. Sebelum kita lanjutkan, ya biasanya begitu ya, khawatir faedahnya kelupaan. Orang yang bodoh itu terbagi menjadi dua. Apa? Orang yang jahil itu terbagi menjadi dua. Ada yang jahil karena tidak punya ilmu. Adamul ilmi. Ya, jahil karena tidak punya ilmu. Ada juga jahil, disebut jahil dengan makna adamul hilmi. Adamu al-hilm. Yaitu orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Jadi ada orang memang betul-betul jahil, bodoh, dan dia tidak mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tahu hukum Allah, itu dosa, itu maksiat, tapi dia jahil ketika itu, ketika dia tidak mampu menguasai dirinya. Sehingga terjatuh dalam dosa itu. Ya, jadi orang yang seperti ini juga jahil. Ya, jahil dikategorikan jahil dalam artian memang ya, ketika dia berbuat maksiat dikatakan orang yang tidak berilmu, jahil, atau juga masuk dalam kategori orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Sehingga dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Padahal dia tahu ilmunya. Ya, difaham ya? Nah, fala tasab akhal jahli. Jangan engkau berteman dengan orang yang jahil. Wa iyyaka wa iyyahu. Hati-hatilah engkau ya, darinya. Hati-hatilah engkau darinya, dari orang yang jahil. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Coba perhatikan ini. Ya. Betapa banyak
kata beliau, berapa banyak orang yang jahil berhasil merusak orang yang berakal. Betapa banyak orang yang jahil merusak orang yang berakal. Orang yang halim, orang yang cerdas, orang yang santun, orang yang berakal. Hina yalqahu, ketika dia berjumpa ya dengannya. Ya, hati-hati. Jadi jangan kita merasa hebat. Jangan kita merasa pinter. Ada orang-orang yang jahil di sana bisa merusak Anda. Ya. Ada orang-orang yang jahil, baik orang yang tidak punya ilmu. Jahil dalam artian orang yang lebih menginginkan hawa nafsunya. Yang akan bisa merusak Anda. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, tabe ya. Ada orang sok kepedean. Ya, merasa tidak akan terpengaruh. Saya bukan orang yang mudah terpengaruh lah dengan orang lain. Hati-hati. Ini ucapan orang sombong ini. Ya, dia menganggap dirinya tidak akan pernah terpengaruh dari berbagai gangguan yang akan bisa merusak agamanya. Tapi akhirnya dia terpengaruh. Paham ya? Makanya hati-hati. Ini peringatan. Betapa banyak orang yang jahil merusak orang yang berakal ketika dia berjumpa dengannya. Nah, ketika orang yang cerdas ini, orang yang berakal ini berjumpa dengan orang jahil, merusak dia. Ya, dirusak akalnya, dirusak akidahnya, dirusak manhajnya, dirusak akhlaknya. Nah, ini peringatan. Ya, jangan serampangan dalam berteman. Nah, jangan merasa hebat dalam berteman. Baik. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu. Seseorang itu akan disamakan dengan yang lainnya. Ya, seseorang itu akan disamakan dengan yang lainnya idza ma huwa masyahu. Ketika dia berjalan bersamanya. Ketika dia berjalan bersamanya. Ini kadang-kadang kita berjalan bersama siapa? Jalannya sama fulan. Alas. Kita tidak langsung menuduh orang yang demikian. Ambil terus sering bersamanya. Duduk bersamanya. Saling bersama. Sering bersama. Alas. Ada apa-apa itu? Ya? Bersama dengan ini. Bersama dengan itu. Nah, difaham ya? Hati-hati. Berjalan bersamanya. Oh iya. La haula wala quwata illa billah. Jadi seorang itu akan disamakan dengan yang lainnya. Ya, ketika dia berjalan bersamanya. Walisyai'i ala syai'i. Sesuatu itu, kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu itu terhadap sesuatu yang lain, maqayisun wa asbahu. Ada keserupaan dan kemiripan. Ya, sesuatu itu terhadap sesuatu yang lain, ada keserupaan dan kemiripan. Nah, ada kesamaan, keserupaan dan kemiripan. Sampai-sampai kadang-kadang orang kalau sering berjalan bersama mirip. Ya, ini Muhammad kok agak mirip dengan Abu Abdurrahman ini, misalnya. Ya, bukan saudara ya? Bukan ya? Ya, saudara enggak? Ya, saudara seiman, saudara semanhaj ya. Nah, jadi gitu. Ini Mas Diki dengan Afla tadi, Bu Afla ya? Agak kemiripan misalnya. Ya. Alfan misalnya. Anggaplah contoh. Ya. Kenapa? Sering berjalan bersama. Ya. Jadi sesuatu itu terhadap sesuatu yang lain, ya, itu ada kesamaan, ya, dan kemiripan. Ada keserupaan dan kemiripan. Ya. Tidak hanya dari sisi face, wajah. Ya, yang dimaksud di sini tentunya dalam hal akidah. Ya, lebih jauh daripada itu. Dalam hal manhaj. Paham ya? Dalam hal akhlaknya. Iya. Jadi orang itu terlihat, oh ini beda-beda tipis. Ya, 10-11, 12-13 misalnya. Iya. Ada kemiripan.
Ada kesamaannya. Tipikal orang yang temperamen, temannya orang yang temperamen. Ya susah. Ya. Kalau Anda mau jadi baik, jangan berteman dengan sama-sama orang yang temperamen. Tapi kan begitu, orang yang sering sama, ya akhirnya ya 11-12. Ya. Begitu maksudnya. Jadi ada kemiripan, ada kesamaan, ada keserupaan. Baik. Sesuatu itu terhadap sesuatu yang lain adanya keserupaan dan kemiripan, kesamaan. Baik. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Dan hati terhadap hati yang lainnya adalah merupakan bukti ketika dia berjumpa dengannya. Ketika dia bertemu dengannya. Jadi hatinya yang saling cocok. Ada kecocokan. Ya, hati dengan hati. Dipaham ya? Tadi gambarannya asyai' ala syai'. Sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sekarang, kata Ali bin Abi Thalib, hati yang satu dengan hati yang lain, itulah yang menjadi bukti. Ya, ketika ya, keduanya saling bertemu. Ada kecocokan hati. Iya. Hati ini di mana sih letaknya? Di mana letaknya hati itu? Hah? Al-qalbu. Al-qalbu itu apa? Ya, hati. Dalam bahasa kedokteran jantung. Ya, jadi al-qalb dalam bahasa kita hati ya. Namun dalam bahasa kedok itu jantung. Yang merupakan pusat kehidupan manusia. Nah, oleh karena itulah ya seseorang itu hendaknya berusaha menjaga hatinya ya dengan baik. Karena dia akan juga cenderung dan condong ya kepada orang yang hatinya semisal dengannya. Ya, dan dia akan bersama ya akan berjalan ketika dia bertemu dan berjumpa dengannya. Maksudnya bagaimana? Seorang, jadi Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, seorang yang berakal, seorang yang Allah selamatkan agamanya, jauh dari berbagai bentuk ya penyimpangan dan seterusnya, maka dia harus menjaga dirinya untuk tidak bergaul ya dengan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Difahami ya? Orang-orang yang memiliki penyakit hati, bukan sekedar penyakit hati dalam bentuk hasad, sombong, ya, tapi yang lebih parah daripada itu, orang yang sudah rusak fitrahnya, orang yang sudah rusak akidahnya, ya, orang yang, ya, segalanya sama bagi dia, tidak ada, ya, dalam dakwahnya dia menganggap yang penting namanya, yang penting semuanya namanya sunnah, ya, yang penting semua mengaku sunnah. Berarti kita sama. Nah, berarti ini sudah gak beres. Ya, kamu bergaul dengan orang-orang yang seperti ini keadaannya. Hati-hati. Ya, lambat laun Anda akan mendapatkan atau saling cocok. Hati akan menyatu dengan hati Anda. Hati orang yang merusak ini tadi. Yang tadinya Anda lebih berakal daripada dia. Namun disebabkan karena Anda serampangan dalam berteman. Ya, serampangan dalam bergaul. Memilih seorang teman. Akhirnya Anda pun menjadi rusak. Ya. Akidah Anda rusak. Manhaj Anda rusak. Akhlak Anda yang tadinya baik jadi rusak. Nah. Apa sebabnya? Sebabnya karena Anda tidak selektif dalam memilih teman. Kalian serampangan dalam memilih teman. Nah. Hati-hati. Ini peringatan yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Agar kita betul-betul ya berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Benar-benar selektif dalam memilih teman bergaul. Kenapa? Karena orang yang salah di dalam memilih teman dalam kehidupan dunia ini, maka di yaumul qiyamah nanti dia akan menyesali dirinya. Ya, dia menyesal punya teman yang seperti itu. Dia menyesal punya teman yang tidak pernah mengingatkan kesalahannya. Justru membiarkan dia dalam kesalahannya. Teman ini baik dari kalangan istri kita maupun teman-teman sejawat kita. Jadi mulai teman itu yang dimaksud istri
yang paling dekat dengan kita. Ini juga teman kita. Ya, teman hidup kita. Iya kan? Nah, bayangkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'd adun illa al-muttaqin. Ya. Orang yang saling mencintai di dunia, orang yang saling mencintai di dunia, pada hari kiamat nanti mereka menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya. Ya, sebagian mereka menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya. Jadi nanti di hari kiamat ada suami istri bertengkar. Ya, kamu tidak pernah ajar saya. Ya, kamu suami tidak pernah mengajari saya. Kamu biarkan saya. Ya, saya berbuat kesalahan di rumah, kamu biarkan. Kamu sengaja tidak lihat. Nah, jadi istri nanti bertengkar di hadapan Allah. Di dunia tidak kelihatan. Ya, di dunia kita biarkan istri kita, biarkan maksiat, biarkan demikian. Anak-anak kita pun demikian. Abi tidak pernah tegur. Abi biarkan saya. Ya. Jadi orang yang mencintai di dunia menjadi musuh. Ya, di yaumul qiyamah nanti. Fala ilaha illallah. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, dikecualikan. Orang yang bertakwa itu saling menegur, saling mengingatkan. Ya, kalau Anda betul-betul cinta kepada istri Anda, wahai para suami, tegur mereka ketika mereka salah. Jangan biarkan kesalahan mereka. Kalau Anda, wahai para istri, betul-betul cinta kepada suami Anda, tegur mereka jika suami Anda salah. Begitulah dalam kehidupan dunia ini. Ada saling mengingatkan satu sama lain. Ya, bukan kemudian seorang suami ketika menjadi kepala rumah tangga merasa selalu benar dan tidak pernah salah. Begitu pula seorang istri merasa tidak pernah melakukan kesalahan dan selalu melemparkan kesalahan kepada suaminya atau sebaliknya. Tidak demikian. Adanya saling mengingatkan satu sama lain. Di dunia ini kesempatan Anda untuk saling menegur satu sama lain. Di dunia ini kesempatan Anda untuk saling mengingatkan satu sama lain. Kepada istri kita, kepada anak kita. Di hari kiamat nanti, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ya. Bahkan ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar, di yaumul qiyamah nanti. Naam, Allah sebutkan yata'arafu. Naam, Allah sebutkan tentang keadaan mereka. Naam, bahwasanya mereka saling kenal satu sama lain. Akan tetapi ketika itu mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk menolong ya satu dengan yang lainnya. Ya, di hari kiamat nanti seorang melihat istri dan anaknya, tapi dia tidak mampu menolong istri dan anak-anaknya. Dan ketika itu dia hanya memikirkan dirinya, apakah dia selamat atau tidak. Begitu pula yang lainnya. Maka kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk kita saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Ya, dan tidak boleh ya mengedepankan ego kita, merasa selalu benar dan tidak pernah salah. Ya, jika Anda salah, akui kesalahan Anda. Ya, jika yang mengingatkan kita adalah istri kita, akui kesalahan kita. Memang saya salah. Ya, jika yang mengingatkan kita, wahai para istri, adalah suami kita, akui kesalahan kita. Jangan kemudian mencari-cari pembenaran dari kesalahan yang telah kita buat. Akui kesalahan kita. Itu bukan kelemahan. Itu bukan kerendahan, kehinaan bagi Anda. Itu adalah merupakan jalan keselamatan bagi Anda. Ya, ketika Anda mengakui kesalahan Anda. Adanya saling mengingatkan satu sama lain. Ya, jadi jangan hanya sekedar ya senangnya saja ketika Anda bersama dengan pasangan Anda. Ya, dalam kehidupan dunia ini harus ada saling tanasuh di antara kita. Ya, terlebih lagi wahai para suami dan para istri. Saling mengingatkan satu sama lain. Saling menegur. Begitu pula dengan anak-anak kita. Jadi kita ingat ayat tersebut. Jangan sampai di hari kiamat nanti kita bertengkar dengan istri kita. Kita bertengkar dengan anak-anak kita. Akibat kesalahan kita sendiri. Yang tidak pernah mengingatkan mereka. Tidak pernah menegur mereka dari kesalahan yang mereka lakukan. Fala haula wala quwata illa billah. Difahami ini ya? Maka kesempatan di dunia ini adalah kesempatan untuk kita saling berta'awun, saling tolong-menolong di antara kita. At-tanasuh, saling nasihat-menasihati di antara kita. Jadi kehidupan dunia ini at-ta'awun, alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, mengais rezeki, mencari rezeki, sebagai tanggung jawab kita,
Itu kan bentuk ta'awun. Nah, memberikan mereka nafkah istri dan anak kita. Seorang istri di rumah, membantu suaminya, melayani suaminya. Ini kan bentuk ta'awun. Tapi bukan hanya dalam urusan dunia saja. Bukan hanya semata-mata urusan dunia kita memberikan sesuatu kepada anak kita dalam urusan dunia, kepada istri kita. Namun ingatkan dalam urusan agamanya. Ya, dalam urusan akhiratnya. Naam. Demikian seorang suami memiliki peran yang sangat besar untuk menjadikan istri dan anak-anak mereka menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Begitu pula seorang istri menjadi wanita yang salihah. Bagaimana wanita yang salihah? Wanita yang salihah. Kata Rasulullah SAW ketika memberikan pesan kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya al-mar'atu salihah, istri yang salihah adalah seorang istri allati tu'inu zawjaha bi amri al-akhirah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yaitu seorang istri yang salihah adalah seorang istri yang membantu suaminya, ya, dalam urusan akhiratnya. Itulah istri yang salihah. Tidak selalu melulu dunia. Ya, Abi kapan kita punya ini? Abi kapan kita punya ini? Abi kapan punya ini? Ya, tidak seluruh pikirannya dunia. Ya, tapi ingatkan suami kita. Ingatkan, ya, suami kita punya peran yang sangat besar agar dia punya ilmu untuk membimbing anti, wahai para istri. Untuk membimbing anak-anak Anda. Ya, ingatkan agar mereka semangat thalabul ilmi. Itulah istri yang salehah, yang membantu suaminya dalam urusan akhiratnya. Mengingatkan suaminya, Abi, taklim. Ya, istri salehah. Ya. Suami saya, atau dipanggil namanya Abu Fulan, waktunya taklim. Jangan saja santai, jangan malas. Ya. Ini diantara ciri istri yang salehah. Ya, kata Rasulullah SAW, allati tu'inu zawjaha fi amri al-akhirah. Yaitu seorang istri yang membantu suaminya dalam urusan akhiratnya. Tidak selalu melulu ingatkan dunia. Ya, dunia, belanja. Enggak selalu demikian seorang istri yang salehah. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Bukan kemudian dilarang, ya, untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan bagi seorang istri. Ya, namun di sana seorang istri punya peran yang besar untuk menolong suaminya. Ya, untuk membantu suaminya dalam urusan agamanya. Baik. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-27 sampai 29 berfirman tentang ucapan penyesalan orang-orang yang salah dalam memilih teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut ucapan orang-orang yang salah di dalam memilih teman. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut mengabadikan ucapan penyesalan orang-orang yang mereka menyesali dirinya akibat, ya, salah dalam memilih teman, akibat tidak selektif dalam memilih teman. Fala haula wala quwata illa billah. Kata mereka, ya wailata, atau sebelumnya, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, ya, disebutkan laitani, atau sebelumnya, laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ini ucapan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dari ucapan-ucapan penyesalan orang-orang yang menyesali dirinya di hari yang tidak ada lagi gunanya penyesalan ketika itu. Ya, di hari yang tidak ada lagi gunanya penyesalan ketika itu. Dia mengatakan, kalau seandainya dahulu, ya, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, saya mengambil jalan bersama jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
berjalan di atas petunjuknya Rasulullah SAW, mengikuti bimbingan dan arahan Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya dia menyesal, kalau seandainya dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, saya mengambil jalan ya bersama jalannya Rasul SAW. Lalu kemudian dia mengatakan, ya wailata, celaka saya pada hari ini. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Kalau seandainya dulu saya tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Dia sebut namanya. Ya, penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, penyesalan yang tidak lagi berarti ketika hari tersebut. Namun ungkapan ini, ucapan ini akan diucapkan dan itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, dia menyesali dirinya. Ya, dia mengatakan celaka aku pada hari ini. Kalau seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku. Ya. Kenapa dengan fulan? Kenapa dengan teman dekatnya ini? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh teman dekatku ini, teman yang selama ini aku bersama dengannya. Ya, dia telah menyesatkan aku dari peringatan yang sampai kepadaku. Coba lihat. Ya, diberikan nasihat, peringatan, teguran, dia tidak peduli. Kenapa? Dia selalu mendengar teman ini tadi. Dia hanya ingin dengar nasihat Ustadz Fulan ini. Dia maunya yang berbicara Ustadz Fulan. Dia maunya yang berbicara Al-Akh Fulan. Sementara Al-Haq di hadapannya. Kebenaran di hadapannya. Dia tidak peduli. Yang dia inginkan teman dekatnya saja. Yang diinginkan arahan nasihat teman dekatnya. Padahal teman dekatnya tidak membimbingnya kepada kebaikan. Teman dekat yang selama ini bersamanya tidak memperingatkan dia dari berbagai kesalahan. Padahal telah jelas kebenaran. Disebutkan dalam ayat ini, sungguh teman dekatku ini telah menyesatkan aku dari peringatan yang telah sampai kepadaku. Perhatikan, peringatan itu telah sampai kepadanya, kan? Ya, dari peringatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, bayangkan. La ilaha illallah. Namun, begitulah ucapan orang yang menyesali dirinya. Nah, dan memang penyesalan itu selalu di belakang. Enggak ada orang menyesal di depan. Saya menyesal. Belum melakukan apa-apa, sudah menyesal. Nah, jadi mesti di belakang. Ya. Taib. Wa kana syaitan lil insani khadula, kata Allah. Dan adalah syaitan tidak akan mampu dan bisa memberikan pertolongan kepada manusia. Jadi ketika itu syaitan berlepas diri. Siapa suruh? Ya. Siapa suruh Anda tidak mau mendengarkan nasihat teman Anda? Akhirnya Anda berteman dengan orang yang salah. Anda bergaul dengan orang yang jelek. Anda bergaul dengan orang yang rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak akhlaknya. Akibatnya Anda tidak bisa istiqomah di atas agama ini. Akibatnya Anda tidak bisa berjalan di atas agama Allah yang lurus. Jadi kan tentunya di sana ada peran syaitan, ya. Peran syaitan. Syaitan kan selalu mengingatkan kepada kita ketika dia bersumpah di hadapan Allah, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka pasti aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu sumpah syaitan di hadapan Allah. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan datang, ya, untuk mengganggu mereka, menghalangi mereka untuk tidak berjalan di atas jalanmu yang lurus. Dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah sisi kanan mereka, dari arah sisi kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu, ya Allah. Coba lihat, ini sumpah syaitan, iblis laknatullah alaih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Ya, dan di sana tentunya syaitan bersama dengan, ya, syaitan dari kalangan manusia yang berusaha, ya, untuk mengganggu dan merusak, ya, keyakinan kita, yang akan berusaha merusak akhlak yang baik yang ada pada diri seseorang. Maka oleh karena itu peringatan demi peringatan yang telah Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, agar kita benar-benar selektif dalam memilih teman kita dalam bergaul dalam kehidupan dunia ini. Ya, tidak semua kita menjadikan teman dekat. Ya, terus bagaimana dengan teman ini? Ya, berteman. Ada teman yang dekat, kan? Ada teman yang kadang Anda sering bersamanya, berjalan bersamanya, makan bareng terkadang, dan seterusnya. Hati-hati, jangan sampai serampangan dalam memilih teman dekat. Ketika Anda berjalan di muka bumi ini.
Fala haula wala quwata illa billah. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita sampaikan pada sesi yang ketiga ini. Nah, karena waktu kita insyaallah cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ya. Nah, pada salatil asar biidznillah taala. Dan insyaallah kita akan masuk pada inti kitab. Ya, jadi tadi selesai kita membahas muqaddimah pembukaan yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Barakat rahimahullah, dan insyaallah pada pertemuan kita berikutnya kita akan mulai masuk apa saja adab-adab dan etika dalam bergaul. Ya, apa saja adab-adab dan etika dalam bergaul. Insyaallah akan disebutkan satu persatu oleh Al-Imam Abdul Barakat rahimahullah. Baik, mungkin ini dulu. Ya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.